datang dalam ibadah live streaming Sekolah Minggu GB Taman Anggrek. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, masih suasana tahun baru ya. Kak Kenny, apa kabar kakak? Kabar baik Kak, sukacita sekali. Oke, wah Kak Kenny kabarnya baik dan penuh sukacita. Emang kali kita kalau masuk di tahun yang baru, kita harus penuh dengan sukacita. Karena apa? Tuhan selalu bersama dengan kita. Ya adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, biarlah boleh berjalan dengan baik Bapa. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, siap memuji Tuhan? Mari sama-sama kita angkat pujian dari Terbit Matahari. Ikuti gerakan kakak ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay. Oke adik-adik, kita tetap memuji nama Tuhan. Yuk, semakin semangat kita memuji nama Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Kita sama-sama nyanyi lagu I Love You Jesus. Ya, ikuti gerakan kakak-kakak ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Lagi ya. I
Oke adik-adik, kita terus memuji nama Tuhan, Allah kita yang kuat, yang hebat dan besar. Ya, kita puji nama Tuhan Allah kita. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ya, sama-sama ya, kita nyanyi lagi ini. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita Cikwit dulu ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di Cikwit, cerita Angel Kids. Cikwit selalu menyenangkan menjadi makan rohani kita yang bikin kita kuat. Jadi sekarang Cikwit pagi. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami dalam nama Yesus. Amin. Nah adik-adik, cerita kita hari ini yaitu dari Matius 13 ayat 1 sampai 23 tentang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Adik-adik, kita sudah ada di tahun yang baru, di 2023. Mari kita semakin hari semakin rajin mendengarkan cerita firman Tuhan dan juga kita melakukannya supaya iman kita semakin kuat dan diberkati oleh Tuhan. Nah hari ini kakak mau mengajak adik-adik untuk belajar menanam seperti yang biasa dilakukan oleh Bapak dan Ibu petani. Nah, untuk memulainya, kakak punya sesuatu. Ada yang tahu apa ini? Ini adalah biji-bijian tumbuhan atau tanaman yang disiapkan, yang siap disemaikan di layar. Nah, supaya benih ini dapat tumbuh, apa yang harus disediakan? Untuk mengetahuinya dengan jelas, mari kita membaca Alkitab. Apa Alkitab juga menceritakan tentang cara bertani? Ternyata ada juga loh, yaitu cerita Tuhan Yesus tentang apa yang harus disediakan supaya benihnya bisa tumbuh dan menghasilkan buah yang banyak sekali. Suatu hari adik-adik, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan kepada orang banyak. Tuhan Yesus bercerita kepada orang-orang itu, ada seseorang yang pergi menabur benih di ladangnya. Saat ia menabur, ada benih yang jatuh di jalanan adik-adik. Benih itu tidak sempat tumbuh karena langsung diinjak-injak oleh orang dan sebagian lagi adik-adik dimakan sama burung. Ada juga benih yang lainnya itu jatuh di tanah yang berbatu. Benih itu tumbuh sih, namun adik-adik karena tanahnya sedikit yang ada di bebatuan itu, sehingga tidak lama kemudian benih itu layu dan mati adik-adik. Terus adik-adik, ada lagi benih yang jatuh di tanah yang baik, tetapi di sekelilingnya itu ada semak yang berduri. Saat benih itu mulai tumbuh, semak yang ada di sekitarnya
tuh adik-adik mulai menjepitnya, dan benih itu tidak bisa menjadi besar. Malah benih itu menjadi layu dan akhirnya mati juga. Dan ada juga adik-adik, satu lagi ada benih yang lain jatuh di tanah yang sangat subur dan bersih. Dari batu-batu pun maupun semak berduri, dia tidak ada adik-adik di batu-batu atau semak berduri. Benih itu kemudian tumbuh semakin besar, semakin lebat, dan berbuah yang banyak sekali. Nah adik-adik, dari cerita Tuhan Yesus ini, adik-adik bisa belajar cara menanam yang baik dan yang benar, yaitu di tanah yang bersih dan subur. Sebelum kita lanjutkan menanam, mari kita dengar juga apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan cerita ini. Tuhan Yesus berkata, benih itu seperti firman Tuhan yang disampaikan kepada semua orang, ke setiap orang, termasuk anak-anak juga. Ada anak-anak yang ketika firman Tuhan adik-adik, setelah disampaikan firman Tuhan, ia tidak mau mendengarkan. Dia malah sibuk bermain game, berbicara dengan teman-temannya, berbicara apapun itu, dan melakukan hal-hal yang lain. Mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, bahkan tidak mendengarkan kakak-kakak yang lagi menerangkan, mengajarkan, menyampaikan firman Tuhan, sehingga mereka sama sekali tidak mendengarkannya dan tidak tahu adik-adik. Nah, firman Tuhan itu hilang begitu saja, seperti benih yang jatuh di jalanan adik-adik. Adik-adik, ada juga anak yang mendengarkannya namun ia segera melupakannya. Ia tidak mendengarkan dengan baik karena dalam pikirannya penuh dengan hal-hal yang lain. Ia lebih sibuk memikirkan permainan-permainannya, film kesukaannya, dan sebagainya. Seperti halnya benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Ada juga anak yang mendengarkannya dengan baik, ia mulai mengerti, tetapi ketika ia pulang, ia tidak melakukan seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Misalnya, ketika ada teman yang mengajaknya mencuri, ia memilih untuk mengikuti temannya, walaupun dia sudah tahu bahwa mencuri itu berdosa. Hal itu seperti benih yang ditabur di semak berduri. Yang sesuai kehendak Tuhan adalah anak-anak yang menyiapkan hati dan juga perhatiannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemudian ia melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Hal itu seperti benih yang jatuh di tanah yang subur, yang telah dibersihkan dari segala hal yang buruk dan yang mengganggu. Nah adik-adik, supaya adik-adik tetap ingat dan menjadi seperti benih yang jatuh di tempat yang subur itu, mari kita sama-sama mempersiapkan tempat yang baik juga untuk menanam benih, yaitu firman Tuhan. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih dan pemeliharaanmu kepada setiap kami. Tolonglah kami menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan, semakin mengasihi dan semakin percaya kepada Tuhan Yesus setiap hari. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Cikwit pagi. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini kita simpan di dalam hati kita, dan kita selalu ingat, dan jangan lupa untuk kita melakukan supaya kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, adik mau terus ingatkan adik-adik untuk bahwa minggu depan kita tetap ada sekolah minggu secara online di YouTube channel GB Taman Anggrek jam 8:30 pagi. Jadi adik-adik, mari bangun lebih pagi ya, sekalipun hari Minggu, untuk mau sekolah minggu bersama-sama. Dan juga adik-adik yang mau ikut bersama mama papanya untuk ibadah bersama,
di Gereja Veritas, adik-adik boleh nanti datang beribadah di sana jam 10 pagi karena ada sekolah minggu juga ya. Adik-adik jangan lupa. Oke adik-adik, KDI juga mau ingatkan kembali lagi untuk kita terus menjaga kesehatan ya, mengikuti protokol kesehatan supaya kita semua tetap terjaga dari dan tetap terlindungi juga dari segala virus-virus yang ada. Dan mari kita berdoa terus untuk bangsa dan negara kita, untuk keluarga kita, supaya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi. Oke adik-adik, itu saja pengumuman dari Kak Dewi. Sebelum kita akhiri sekolah minggu kita akan berdoa. Haleluya Bapa dalam di surga, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu kami hingga boleh berakhir dengan baik Bapa. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, setiap kami Tuhan. Biarlah kami melakukan setiap firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa dalam ibadah kita minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.